Dalam web design itu kita membuat sebuah user interface namanya, atau yang biasa disingkatnya itu UI. Jadi tujuan utama dari pemrograman web itu untuk membuat sebuah user interface. Supaya user interface ini gunanya apa? Ini adalah interaksi pengguna. Interaksi pengguna. Jadi si penggunanya alias si user itu menggunakan UI alias user interface untuk berinteraksi. UI sendiri ada yang grafikal, ada yang enggak. Jadi biasanya orang nyebutnya ini GUI alias graphical user interface. Sama UI atau UI itu juga kurang sama aja artinya. Graphical itu artinya yang bisa dilihat dan bisa diinteraksi, alias bisa diklik, bisa didrag, macam-macam. Nah, jadi untuk pemrograman web, kita di sini belajar tentang sebelum itu pemrograman dulu secara umum sedikit. Kalau zaman sekarang itu biasanya pemrograman dibagi dua. Itu ada namanya backend programming, dan satu lagi biasanya namanya itu front end. Ini secara umum, sangat umum, biasanya dibagi seperti ini. Ini kalau zaman dulu backend dan front end ini jadi satu. Ini kalau zaman dulu, jadi satu programmer atau satu tukang bikin itu dia yang ngebikin backendnya, dia yang ngebikin front endnya. Nanti dijelasin sedikit. Nah, kalau zaman sekarang ini enggak jadi satu lagi, tapi dipisah jadi satu-satu. Ini biasanya satu tim atau satu orang juga bisa, tergantung nanti ini juga jadi satu tim. Jadi masing-masing itu dipisah. Ini kalau pemrograman zaman sekarang. Nah, kita nggak belajar backend itu nanti di bahasa pemrograman, kita belajarnya di front end-nya. Jadi backend-nya ini nanti dulu. Bentar ya. Jadi backend ini nanti kita belajarnya front end duluan. Lalu apa sih backend dan front end itu? Ini supaya paham aja. Jadi backend itu dia jalan di server, sementara si front end itu jalan di user atau jalan di pengguna. Bisa dibilang dieksekusi di sisi pengguna. Nah, kalau zaman dulu, contohnya aja aplikasi stok barang atau apa gitu, aplikasi yang berbasis desktop, server dan pengguna alias backend dan front end ini jadi satu, alias jadi satu aplikasi. Cuma sekarang itu kebanyakan dia dipisah. Jadi ada front end alias ada server, ada backend alias ada servernya, dan ada front end alias ada GUI-nya atau interface-nya. Lalu kita belajar tentang front end. Itu tadi cuma intro sedikit aja supaya agak paham. Front end programming. Front end programming ini ada banyak cabangnya lagi. Kita yang paling umum aja alias dasarnya aja. Jadi yang kita pelajari di front end programming ini atau di web design ini adalah
HTML plus CSS. Jadi cuma HTML plus CSS. Kalau yang dasarnya atau bawaannya atau minat ke pemrograman, biasanya ada lagi satu, itu namanya JavaScript. Cuma di sini kita nggak sampai ke JavaScript. Soalnya JavaScript nanti adanya di mata kuliah lain kemungkinan. Jadi JavaScript-nya itu nggak kita buat, alias nggak dipelajarin di sini. Jadi ngulang dikit, pemrograman tadi ada front end plus back end. Cuma yang kita pelajarin di sini cuma front end-nya saja. Bentar ya, kita kasih warna lain. Jadi ada front end dan ada back end. Ini nggak kita pelajarin, cuma front end-nya saja alias sisi user. Contoh dulu untuk yang aplikasi dipisah kayak gini. Ini kan dipisah, ada front end, ada back end. Itu contoh gampangnya Tokopedia, WhatsApp aja, WhatsApp itu yang kita akses itu namanya, alias yang kita install itu cuma user interface-nya alias front end-nya saja. Sementara data yang kita kirim, misalnya chat, itu masuk ke server dia alias masuk ke back end. Keunggulan utamanya dipisah kayak gini, pengerjaan jauh lebih cepat pasti. Soalnya timnya misah. Dan masih banyak lagi. Oke. Jadi kita HTML plus CSS. Lalu apa sih HTML itu? Ini aku hapus saja ya. Lalu kita mulai dulu ke HTML. Yang paling sederhana aja. Alias yang paling dasar. HTML. HTML ini kepanjangannya Hypertext Markup Language. Nggak usah dihafal lah, nggak terlalu berguna juga. Jadi HTML, kalian pasti pernah ngebuka Google aja yang simpel. Ini ada sebuah website namanya Google. Lalu kalau kalian pengen ngebuka Google, apa sih yang pertama kali dilakukan? Itu paling umumnya ya buka browser. Ini kalau secara awam, berarti pertama kita buka browser. Jelas saja ya, jelas kalau tinggian. Pertama kita buka browser dulu. Habis itu ketik di alamat. Habis itu enter dan keluarlah Google. Baru ke Google. Oke, itu kalau yang standarnya. Nah, sebenarnya untuk pemrograman alias untuk web design atau internet secara umum enggak sesimpel itu. Jadi kalau kita ngebuka Google, apa sih yang kita lihat itu? Yang kita lihat kan halaman Google. Halaman Google itu kan biasanya di sini logo Google, lalu di sini kolom pencarian. Jelek amat ya. Di sini kolom pencarian, lalu di sini tombol cari misalnya. Halaman Google kan simpelnya seperti ini. Nah, yang kita lihat itu adalah namanya graphical user interface. Dan semua, hampir semua sih, enggak ke situ dulu. Yang kita lihat itu namanya graphical user interface. Jadi misalnya kita di sini ngeisi email, kita isi email, lalu kita cari, nanti hasilnya kan kayak hasil pencarian Google biasa. Nah, pas tombolnya kita tekan atau kita enter untuk mencari, sebenarnya nggak sesimpel itu. Jadi untuk web programming atau web design, saat kita klik di sini pun itu sebenarnya ada kode yang jalan, dan saat kita enter pun itu ada sebenarnya kode yang jalan. Cuma aku nggak sampai ke dalam segitu. Itu namanya itu namanya adalah mana di sini aja ya.
request dan response kayak gitu ya. Jadi di dalam dunia pemrograman web itu ada dua, nanti pasti sering ketemu kata-kata ini. Ada dua, request dan response namanya. Ini pasti sering keluar nanti. Jadi ada dua, ada request, ada respon. Nah, siapa yang merequest? Yang merequest ini adalah user alias pengguna. Lalu siapa yang ngerespon? Yang ngerespon itu adalah server alias backend-nya. Kelihatannya. Ini untuk pemrograman web secara umum. Kita belum masuk ke web programming-nya. Jadi setiap kita membuka sebuah web, jangankan mengisi di sini, alias mengisi apa yang kita cari. Waktu kita nge-enter alamat aja itu sudah ngasih request dan respon ke server yang terkait. Itu lebih dalam, jadi nanti aja. Jadi request itu siapa yang mengirim, itu adalah si user, respon adalah si server. Karena kita tadi sudah aku bilang kita nggak belajar tentang server dulu, berarti yang ini kita tiadakan. Kita fokusnya ke request ini saja. Jadi kita fokus ke request ini aja. Oke. Berarti karena kita requestnya fokusnya di situ, yang ini kita buang, kita kembali ke request dulu. Nah, untuk merequest sebuah, bukan merequest sebuah sih, untuk mengirim sebuah request, itu kita memerlukan apa? Yaitu sebuah GUI, alias Graphical User Interface. Kita mengirim request melewati GUI ini. Nah, lalu apa hubungannya dengan HTML? HTML di dalam dunia pemrograman itu adalah bahasa, bukan bahasa sih. Jadi HTML ini bukan bahasa pemrograman, tapi lebih kepada standarisasi internasional. Kalau dibilang bahasa kurang cocok. Jadi kita ambil HTML lagi. Kalau aku sih bilangnya ini lebih kepada standarisasi. HTML sebelumnya HTML ada dibagi dua dulu. Ini standarisasi bahasa ya. Bahasa. HTML ada dibagi dua. Ada HTML 4 dan ada HTML 5. Nanti dibahas. Jadi lebih ke standarisasi bahasa. Walaupun di HTML 5 alias di versi HTML yang baru itu ada bahasa pemrogramannya. Cuma kayaknya jauh lebih powerful dan jauh lebih bagus kalau pemrogramannya itu bukan di dalam HTML-nya sendiri. Selain masalah sisi keamanan dan lain-lain, nanti ada di bahasa pemrograman. Jadi kalau aku bilangnya HTML itu lebih ke standarisasi bahasa. Alias standarisasi aja lah. Standarisasi internasional mungkin. Kenapa butuh standarisasi? Itu supaya misalnya kalian ngebikin sebuah website, itu dibuka di Chrome dan dibuka di Opera misalnya, atau Internet Explorer, itu tampilannya nggak berubah, alias gitu-gitu aja. Itulah gunanya ada standarisasi. Lalu HTML itu hampir dipakai oleh semua website, walaupun sekarang ada yang nggak pakai HTML. Contohnya kayak ASP dan kawan-kawan.
ya ada yang enggak make, tapi mungkin 99% itu HTML dipakai di seluruh dunia. Lalu misalnya kayak tadi kalian ngebuka website Google, masalah Google itu kan ada pencarian lalu tombolnya. Nah, yang kalian lihat itu adalah kode HTML. Misalnya kalian ngebuka Facebook atau ngebuka email, yang kalian lihat itu kode HTML. Walaupun murni nggak HTML. Nggak sepenuhnya dia sebuah HTML. Tapi pada dasarnya itu adalah HTML. Lalu HTML karena dia standarisasi berarti ada aturan-aturannya. Jadi HTML ini supaya halaman website kalian bisa dibaca oleh browser, itu wajib menggunakan HTML. Walaupun bisa pakai yang lain, cuma sangat jarang dipakai. Dan tadi karena standarisasi berarti harus ada aturannya. HTML itu komponennya dibagi dua. Ada namanya header, ada namanya body. Ini secara umum dibagi dua. Header ini umumnya ini nggak kelihatan secara langsung, jadi dia kayak hidden, tidak terlihat secara langsung oleh user. Kalau body itu apa yang dilihat oleh si user yang bersangkutan. Itu secara umumnya. Jadi di dalam header ini nanti biasanya ada kode CSS, kode JavaScript dan kawan-kawan. Dan di dalam body itu apa yang bisa oleh dilihat user alias ada komponen-komponennya. Ini secara umum. Lalu syarat utama ada untuk HTML itu ada di sintaks namanya. Ini yang mesti kalian nanti hati-hati. Dihafal enggak perlu dihafal. Itu ada nanti namanya sintaks. Ini yang mesti diperhatikan alias berhati-hati lah. Sintaks itu aturan penulisan. Untuk HTML itu masih agak ringan aturan penulisannya, soalnya browser yang sekarang itu biasanya sudah pintar, jadi dia bisa membenarkan secara otomatis alias autocorrect. Tapi alangkah baiknya kalau kalian sendiri mengerti dan jangan kelupaan sama si sintaks. Soalnya di bahasa pemrograman yang lebih lanjut, sintaks ini sangat berpengaruh. Misalnya hilang 1 koma aja, hasilnya pasti beda. Itu kalau di bahasa pemrograman yang lain. Tapi kalau di HTML dia agak ringan, walaupun jangan juga dilupakan. Jadi untuk HTML sintaksnya itu yang pertama alias aturannya ada tag HTML namanya. Tag HTML ini dibagi dua lagi, ada buka dan ada tutup. Jadi setiap komponen, lebih enaknya namanya komponen kayaknya ya. Nanti di dalam HTML itu banyak komponen-komponen. Nah, setiap komponennya itu wajib dibuka dan wajib pula ditutup. Ini aku tekenin aja nih wajib. Supaya nanti di bahasa pemrograman yang lain itu sudah kebiasaan. Ini anggap aja wajib. Bukan anggap aja, emang harus kita anggap, kita wajibkan. Wajib. Nah. Jadi wajib ada buka dan wajib ada tutup. Untuk setiap komponen HTML. Itu dulu, ini nomor 1. Lalu yang nomor 2,
semua komponen ini bukan tag nih, komponen aja aku namain ya supaya sama. Komponen komponen HTML itu wajib ada ini tag buka dan tag tutup namanya. Berarti ini tag buka dan ini tag tutup. Nanti gimana bukanya gimana tutupnya selanjutnya ini wajib ada. Lalu semua komponen HTML wajib berada di dalam tag HTML. Lalu tutupnya kayak gini. Nah. Jadi nomor 1, semua komponen HTML itu wajib ada tag buka dan wajib pula ada tag tutupnya. Lalu yang kedua, semua komponen wajib berada di dalam tag HTML buka dan HTML tutup. Jadi tag buka dan tag tutup itu adalah yang ini. Ini tag buka, ini tag tutupnya. Ini adalah aturan dari HTML. Jadi aku bikin layer baru aja, lalu ini di hidden. HTML itu mempunyai banyak komponen-komponen. Semua komponennya itu ada tag buka dan tag tutup. Nah, tapi setiap komponen itu wajib berada di dalam komponen HTML itu sendiri. Komponen HTML sendiri itu adalah awalnya adalah tag bukanya. Ini sengaja aku gedein, itu adalah kayak gini. HTML. Lalu ada tutupnya. Dan di dalamnya baru boleh komponen lain. Ini komponen utama. Ini formatnya, jadi ada tanda ini. Apa namanya tuh? Tanda kurang dari. Dan lebih dari. Dan nama komponennya di dalam sini. Lalu tutupnya kayak gini. Ini kalau kita bagi 3. Jadi ini pembukanya. Lalu ini nama komponennya. Dan kebetulan di sini karena dia pertama nama komponennya HTML. Lalu ini penutupnya. Lalu untuk tag tutupnya kayak gini. Kurang dari dan garis miring. Lalu nama komponennya. Setelah itu tanda lebih dari. Ini aturan HTML itu sendiri. Lalu di dalamnya baru boleh ada komponen-komponen lain. Jadi kuulang sedikit. Setiap komponen HTML itu wajib mempunyai tag buka dan tag tutup. Tetapi semua komponen HTML itu wajib juga alias wajib berada di dalam komponen HTML alias tag HTML. Tag HTML sendiri bentuknya kayak gini. Jadi ini menandakan dia sebuah tag buka. Tag buka itu kayak gini. Lalu ini tag tutupnya. Aku bedain warnanya nah. Jadi lebih enak kelihatannya. Ini berarti bukanya yang di bawah sini adalah samain aja lah tutupnya.
baru di dalam sini boleh ada macam-macam. Itu komponen utama yang ada di HTML dan wajib ada. Jadi dia si browser itu membacanya, oh ini halaman HTML katanya, biar si browsernya sendiri tahu. Lalu kayak tadi kan ada dua komponen utama, ada header dan ada footer, ada body. Untuk aturan posisi, nanti dikit. Oke, kita lanjut aja dulu. Lalu di dalamnya tadi sama kayak tadi ada header dan ada header tutup. Ini anggap aja ada kode di dalam sini, soalnya nggak muat nanti. Dan juga ada bodinya warna lain aja. Berarti body buka kayak gini, lalu ini isinya, lalu body tutup kayak gini. Oke, ini komponen standar yang ada di dalam sebuah HTML. Untuk di dalam header ini apa, di dalam body ini apa, itu nanti di pertemuan berikutnya, komponen-komponen yang lainnya. Jadi karena tadi header itu adalah tidak terlihat oleh user, jadi biasanya di dalam header ini ada kode link, kode macam-macam, CSS, dan si body itu yang kelihatan oleh user. Ini biasanya sengaja aku kasih celah. Ini namanya indentansi. Alias di sini biasanya ada kayak jarak kosong kayak gini. Ini biasanya namanya indentansi. Kalau di HTML ini sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada. Jadi bisa aja kita ngetiknya headernya ini masuk ke dalam sini alias sejajar dengan si HTML. Tuh nanti di pas coding kelihatan contohnya. Ini sebenarnya nggak apa-apa, cuma ini untuk kebiasaan aja. Soalnya untuk bahasa pemrograman lain, indentansi ini berpengaruh. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu. Untuk yang selanjutnya itu ada di pertemuan berikutnya nanti. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di komen dan sampai jumpa.